Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cyberbullying. Berikut dengan bahaya-bahaya yang akan kita dapatkan dari kondisi cyberbullying tersebut. Cyberbullying merupakan salah satu penyalahgunaan internet yang tidak tepat, di mana memiliki motif untuk melakukan cyberbullying untuk menghina, melecehkan, merendahkan, bahkan membuat orang lain kehilangan dari harga dirinya tersendiri akibat perilaku dari cyberbullying itu sendiri. Cyberbullying ini memiliki dampak negatif terhadap si korban baik secara fisik, psikis maupun secara sosial, di mana secara psikis jelas sangatlah berbahaya karena berpengaruh terhadap perilaku dalam bersosialisasi. Seseorang bisa menjadikan dirinya tidak percaya diri, menarik diri dari lingkungan, memiliki self-image atau body image yang negatif terhadap persepsi dirinya sendiri, menyalahkan keadaan, bahkan bisa berujung terhadap stres, depresi, dan gangguan tidur. Yang lebih bahayanya lagi, ketika seseorang sudah melahirkan dirinya sebagai seorang body image yang negatif di dalam lingkungan bersosialisasi atau bermasyarakat, seseorang bisa menjadikan tubuhnya tidak nyaman, yang menghasilkan beberapa hormon dalam dirinya juga tidak baik atau tidak seimbang, sehingga seseorang memiliki motif atau melakukan aksi bunuh diri. Yang lebih bahayanya lagi dikarenakan sudah tidak tahan dengan beberapa komentar atau beberapa perilaku-perilaku yang dia dapatkan melalui cyberbullying. Cyberbullying ini banyak terjadi kerap di media sosial. Salah satunya kalau misalkan contohnya dia seorang aktris, seorang aktor, atau mungkin public figure, beberapa netizen yang memberikan komentar-komentar negatif terhadap mereka dan mereka tidak tahan secara psikis bisa menyebabkan seseorang depresi bahkan sampai pada aktivitas bunuh diri. Beberapa hal yang bisa dilakukan dari cyberbullying ini biasanya melalui penyebaran berita hoax yang tidak akurat, tidak benar untuk menjatuhkan harga diri mereka, atau komentar-komentar negatif, bahkan terjadi karena adanya penyebaran beberapa gambar, video, ataupun foto yang jelas tidak akurat atau tidak betul ya dalam kebenarannya. Nah, di sini ada beberapa edukasi yang akan saya berikan, beberapa tips supaya kita bisa terhindar dari cyberbullying atau kita pun tidak menjadi pelaku dari cyberbullying tersebut. Salah satunya yang pertama adalah dengan memperlakukan diri kita sebagaimana kita memberikan sesuatu hal yang positif untuk orang lain. Jadi gunakan media sosial untuk memberikan dampak positif, misalkan dengan memposting hal-hal motivasi, memposting kebahagiaan, memposting sesuatu untuk bisa membuat orang lain juga bahagia atau termotivasi dari postingan kita, itu sesuatu hal yang memang positif, atau memberikan informasi-informasi yang jelas bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, perlakukan orang lain seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya kita tidak terlalu terpengaruh ketika orang lain melakukan aksi bullying terhadap idolanya, terhadap orang lain, atau terhadap public figure yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Ditambah kondisi selain tips yang tadi, ada juga beberapa peringatan dari negara kita khususnya ya, bahwa kondisi cyberbullying atau bullying dalam bentuk apapun ini memiliki beberapa hukuman secara pidana yang sudah jelas tercantum dalam beberapa peraturan atau keputusan dari kepresidenan, yang mana jelas tindakan bullying ini atau cyberbullying ini masuk ke dalam tindakan pidana dengan beberapa pasal yang sudah tercantum di dalamnya. Nah, cyberbullying ini merupakan tindakan yang sangat berbahaya baik secara perilaku, tadi secara sosial maupun secara psikis ya, yang jelas dampaknya berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Dan untuk itu bagaimana caranya supaya kita bisa mengedukasikan diri kita, keluarga kita, orang terdekat kita untuk tidak melakukan cyberbullying dengan cara yang tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.